kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, perkenalan kami dari kelompok 3 yang dimana kami melakukan observasi yaitu di sekolah yayasan SMP Yayasan Miska yang dimana letak sekolah itu pada di Jalan Sintis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rianto Morden Prawiro. Saya sebagai moderator NIM 22-3-181. Alamat saya Desa Pekaring Batu, Jalan Batang Inggris, Kecamatan Batang Inggris. Perkenalkan, nama saya Dede Seperti NIM 22-180. Alamat tempat tinggal saya Medan, Malang. Perkenalkan, nama saya Kevin Daluban, NIM 22-138. Alamat saya Serigala, saya tinggal di Sipondo. Perkenalkan, nama saya Patrick Nathamriwanyo, NIM 22-139. Alamat saya di Taman Negara, Petarondo, dan saya tinggal di sini di Pancing. Adapun kelompok ini dibuat untuk menuntaskan pertanggungjawaban kelompok 3 di bidang pelajaran dosen. Baik, lanjut saja ke videonya. Kemari ingin menanyakan bagaimana kepada adik
apabila pembelajaran yang paling membantu Anda dalam memahami materi pelajaran PENJAS? Medianya seperti alat, infokus, lapangan. Oke. Lalu kedua yang ingin saya tanyakan, penggunaan media apa seperti video atau gambar membuat adik lebih tertarik untuk melakukan suatu pembelajaran PENJAS? Ya, karena dengan media gambar dan video saya lebih mudah dimengerti. Lalu apakah menurut adik dalam media pembelajaran yang digunakan oleh guru PENJAS kalian sangat membantu meningkatkan keterampilan fisik? Sangat membantu karena membantu mata pelajaran. Oke. Terus bagaimana perasaan adik semua ketika guru menggunakan alat sebuah bantu untuk melakukan pembelajaran PENJAS seperti aplikasi atau alat peraga dalam pembelajaran PENJAS? Perasaan saya senang karena saya banyak tahu alat-alat dalam PENJAS. Lalu apakah sangat berpengaruh kepada kalian semua lebih suka belajar PENJAS menggunakan media digital atau seperti video, tutorial, atau langsung melalui demonstrasi dari guru? Saya suka pembelajaran di lapangan dan juga dalam pembelajaran digital. Kasih ya. Izin Bu, kami dari mahasiswa SD UKM Taguna ingin melakukan observasi sekalian wawancara di sekolah Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan ke Ibu, mungkin sekitar 5 soal lah gitu Bu. Apakah Ibu berkenan untuk kami wawancarai? Ini Bu, untuk yang pertama, apa saja jenis media pembelajaran yang paling sering Ibu gunakan dalam pembelajaran PENJAS dan mengapa Ibu memilih media tersebut? Nah, kalau di sekolah ini biasanya kami menggunakan media. Yang pertama itu alat ya yang paling utama. Yang kedua itu infokus untuk mempermudah pembelajaran di dalam kelas. Setelah itu yang ketiga lapangan. Tentunya setiap sekolah harus ada lapangan. Berarti itu sering Ibu gunakan ya Bu dalam pembelajaran ya. Lanjut Bu, ini ada soal kedua. Bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PENJAS yang Ibu terangkan ke mereka gitu lah? Tentunya sangat berpengaruh karena media pembelajaran PENJAS yang saya pakai contohnya infokus itu untuk bisa mengurangi rasa bosan mereka di dalam kelas apabila hanya dengan menjelaskan materi dari buku, jadi bisa membantu siswa agar tidak bosan di dalam kelas. Oke. Ini ada soal nomor 3 Bu. Bagaimana Ibu menyesuaikan media pembelajaran dengan
karakteristik siswa ibu yang pastinya berbeda-beda, Bu. Iya, untuk karakter siswa itu udah jelas pastinya berbeda. Untuk saya menyesuaikan aja, misalkan dari menggunakan infocus tuh, saya bisa menunjukkan seperti video atau PPT yang gak membuat mereka bosan, bisa menunjukkan, mencontohkan dari lewat video yang saya buat dari infocus. Pastinya ibu memahami lah ya karakter siswanya kan. Sangat memahami. Ada soal keempat ini, Bu. Apa kendala ibu yang paling terbesar lah atau sering ibu hadapi dalam mengimplementasikan media pembelajaran dalam pembelajaran PJAS? Nah, kalau kendala itu yang pertama itu karakter siswa itu kan berbeda. Kalau misalkan kita hari ini materi di dalam kelas, pastinya sibuk, ada yang sibuk minta praktek di luar untuk pembelajaran di lapangan. Terus yang kedua itu alat, karena sarana dan prasarana di sekolah ini kalau untuk alat ada kurangnya. Itulah pastinya ada dua berarti tadi, Bu. Iya. Pertama karakter, terus sama alat gitu ya, Bu. Oke, permasalahan terbesar. Ini yang terakhir nih, Bu. Kan kami udah nanya tadi, Bu, 4 soal. Ini terakhir, Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasi efektivitas media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam setiap sesi pembelajaran PJAS? Oke, kalau itu jika saya sudah menjelaskan nih melalui infocus, melalui video, tentunya saya menjelaskan lagi dari yang saya buat dari video untuk menunjukkan ke siswa. Saya jelaskan lagi, saya evaluasi lagi agar siswa-siswa saya lebih mengerti. Pastinya seperti kayak diulang gitu lah, Bu. Ya, diulang lagi. Ya, Bu, cuma itu sih pertanyaan dari kami. Terima kasih ya, Bu. Untuk wawancara gitu ya, Bu, menerima kami gitu ya. Terima kasih ya, Bu. berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biarlah dunia memandang Indonesia, kita masih berkuasa. Biarlah dunia memandang Indonesia, kita masih berkuasa. Kami patriot. Tempat tinggal saya dekat tuh Bukbatan Bisdoam. Di sini ada beberapa teman saya. Nama ini namanya Jericho. Diriku dari Panci. Hai Jericho. Kampungmu. Oh, jauh-jauh ya.
Saya Putra Bu, asal dari Kota Tembus ini. Di sini saya tinggal di Jalan Gajah Mada. Rumah. Iya. Saya Kevin Damawan Bu, asal dari Sidikalang. Saya Putri Aksan Warno Bu, asal dari Tarotong. Di sini tinggal di Pancing Bu. Saya perkenalkan saya sendiri ya. Nama saya Irma Erfianisi. Kebetulan saya di sini kepala sekolahnya untuk di SMP. Kalau untuk yang kepala yayasan sendiri itu Ibu Satyani, rumahnya di Kandang. Oh iya, semalam udah jumpa juga. Ada jumpa. Jadi kalau memang saya pun jarang dijumpai karena kebetulan saya pegang kelas 5, maksudnya untuk siang, setengah 11. Udah gitu kelas 5 udah guru bidang studi semua kan. Saya di kelas cuma pegang 2 bidang studi, makanya jarang ke sekolah. Ini udah lama juga terbangunnya sekolah ini. Sekolah ini kebetulan untuk dari siupnya kita tahun 2010. Itu dulu diawali dari PAUD. Nah, pendidikan dari pojok. kalau bukanya sendiri udah dari 2005, tapi pertamanya kayak ngaji-ngaji gitu. Berawal dari ngaji. Ya ngaji-ngaji baru sekolah-sekolah pendidikan usia dini lah, tapi kita belum dapet siup karena dulu kan ngurus siup di kaya kan. Baru kita mulai beranikan ngurus siup di tahun 2010. Itulah mulai dari PAUD-nya, baru MIS-nya sekitar 2016 kelas 1 MIS. Mulai SD-nya. SD. Kalau SMP masih 3 tahun, kita baru namatkan tahun pertama, jadi 2021. Tamatan pertama berarti tahun 2001. 2000 semalam 2024 inilah baru tamat. Kita berarti mulai berdirinya tahun 2021. Kalau SMP-nya tuh kira-kira SMP-nya kalau tamatan SMA, SMP baru pertama. Baru pertama Berarti SD sama SMP barengan sama. enggak lah, SD-nya udah 2016-an dah lama. Berarti kalau SMP baru ada yang tadi lagi. Nanya lah. Ini izin lah Bu ya. Wawancara karena juga ini tugas mata kuliah dari kampus. Izin inilah Bu, ada 5 soal dari dosennya gitu. Mudah-mudahan ya. Pertama itu, bagaimana cara sekolah ini mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal keberanian dan kemampuan siswa di dalam sekolah ini. Saya jawab langsung aja dulu ya, lupa. Kalau untuk tantangan mungkin kita sekarang lebih ke ikuti dari kurikulum yang lagi dikembangkan oleh pemerintah ya. Kalau memang tadinya awalnya dari K13, sekarang ke Merdeka, jadi kita mesti sosialisasikan ke kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi sambil kita sosialisasikan, kita juga sediakanlah alat-alat peraga yang diperlukan. Lagi Yang kedua Bu, apa pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan profesi sebagai guru Bu? kalau untuk profesi guru, ikutin seminar-seminar. Kan banyak seminar dari kayak kami Depak ya untuk SD ya. Itu sering juga ikut seminar ke
depak gitu kan, ada nanti nenek baru sering adakan rapat juga, saling sharing sama setiap guru-guru kelas lah gimana untuk kemajuan lebih ke anak-anaknya. Ada lagi? Untuk nomor 3 Bu, bagaimana sekolah ini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar dalam pengembangan sekolah? Kalau terlibat pasti terlibat, kita ada namanya buku prestasi. Buku prestasi itu penghubung antara kita siswa dengan orang tua. Jadi setiap apapun yang dilakukan oleh siswa di sekolah itu nanti orang tua bisa lihat di rumah gitu melalui buku prestasi itu. Buku prestasi itu dia untuk baca Iqra, baca kelas 1 tuh masih kayak baca-baca apalah abjad ya, baru hafalan surah-surah itu orang tua selalu tahu. Kalau ke masyarakat setiap ada kegiatan di sini orang itu selalu diundang. Makanya berdamping gitu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa program unggulan yang ada di sekolah ini dan bagaimana Ibu mengukur keberhasilannya? Program unggulannya sebenarnya kita di hafalan Quran, hafalan surah ya, terutama juz 30 untuk program unggulan dari sekolah kita di hafalan. Kalau untuk keberhasilannya setiap tahunnya nanti ada siswa yang paling banyak hafalannya itu akan dikasih penghargaan ya. Dan alhamdulillah rata-rata kalau udah tambah dari sini juz 30 insya Allah bisa hafal. Berarti kalau itu dia sama dengan kayak hafiz juga ya Bu? Ada pembelajaran hafiz juga? Memang karena kan kalau sekolah Islam tahfiz Quran ada. Itu berlaku semua SD, Semua SMP semua. dari SD sampai SMP. Kalau untuk Di tahfiz sini kan juga ada PAUD-nya juga. ada. PAUD-nya juga. Ya, pautnya sih nggak sampai juz 30 ya, paling cuma 10 surah lah dari juz 30 itu. Oke Bu, pertanyaan nomor 5. Untuk visi dan misi sekolah ini apakah sudah sampai dari yang diharapkan? Insya Allah sih kalau dibilang persenannya ya sekitar 80%, insya Allah tercapai. Namanya kita masih sama-sama belajar juga ya kan, pasti kan ada yang belum juga, ada yang sudah. Udah, ada lagi. Nah, ada yang Terima kasih lah Bu udah Iya. memahami Sama-sama. karena kami pasti senang diterima di sini Bu. Dan kita observasi. mengucapkan makasih banyak lah Bu bisa berhadapan dengan Ibu kan sampai bisa membawa mengutara teman-teman saya semua. Ya, ini Terima kasih lah Bu. minta dokumentasi. Bisa betul-betul nggak? Sama Ibu aja. Langsung saja. Kami ini patriot.
mengucapkan terima kasih juga. Tentu saja sebelum Sebelum kami menutup video ini, kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau sikap dalam hidup kami yang salah, mohon dimaafkan. Seperti peribahasa, apabila ada jarum yang patah, jangan ditimpan dalam peti. Apabila ada sikap kami yang salah atau kata-kata kami yang salah, jangan ditimpan dalam hati. Sekian, terima kasih. Salam olahraga. Sport Day. Check it out.